Di tengah hujan deras, Arina berdiri kedinginan di luar rumahnya sendiri, memeluk kue ulang tahun untuk suami yang ternyata merayakan pesta dengan selingkuhannya. Dari balik jendela, ia melihat tawa pengkhianatan itu, hingga sebuah mobil mewah berhenti, dan Nenek Ratna turun dengan mata membara. Satu kata keluar dari bibirnya, mengubah segalanya. Hancurkan. Pagi selalu datang perlahan di rumah kecil itu, seakan tahu bahwa Arina menyukai waktu yang bergerak lembut. Cahaya matahari menembus tirai tipis berwarna krem, membentuk garis-garis hangat di lantai kayu yang mulai menua. Rumah itu bukanlah rumah megah, tetapi setiap sudutnya bercerita. Rak buku yang dipaku sendiri oleh Davin sebelum menikah, meja makan bekas yang Arina poles menjadi tampak baru, serta foto-foto perjalanan kecil mereka yang menempel rapi di dinding ruang tamu. Semua itu membuat tempat tersebut terasa hidup, dan lebih dari sekadar bangunan, rumah itu adalah bagian dari cinta yang mereka bangun bersama. Arina bangun lebih awal seperti biasanya. Rambutnya masih berantakan, namun wajahnya memancarkan ketenangan seseorang yang sudah terbiasa menjalani kehidupan yang teratur. Ia menyibakkan selimut, menjejakkan kaki ke lantai yang sedikit dingin, dan berjalan menuju dapur sambil mengikat rambutnya. Aroma kopi harum mulai memenuhi ruangan ketika ia menekan tombol mesin kopi yang baru 2 bulan lalu ia belikan untuk Davin. Hadiah kecil karena suaminya sering mengeluh tentang kopi instan yang membuat perutnya perih. "Aku buatkan roti panggang keju." "Ya," gumam Arina kepada dirinya sendiri sambil mengambil roti dari kotak penyimpanan. Davin masih tertidur di kamar, terbungkus selimut tebal. Pria itu selalu sulit bangun pagi, tetapi Arina sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Dulu, ketika mereka baru menikah, ia sering protes. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki ritme yang berbeda, dan bagian dari cinta adalah memahami ritme tersebut tanpa memaksakan apapun. Sambil menunggu roti matang, ia memandangi kalender yang tergantung di dinding. Tanggal 17 bulan ini sudah ia lingkari dengan spidol merah, hari ulang tahun Davin. Meski masih 2 minggu lagi, Arina sudah mulai memikirkan apa yang akan ia persiapkan. Davin bukan tipe orang yang suka pesta besar. Ia lebih menyukai kejutan kecil, makanan favorit, dan suasana hangat. Arina berencana membuat kue sendiri tahun ini, sesuatu yang sudah lama ingin ia lakukan meskipun kemampuannya dalam membuat kue masih jauh dari sempurna. Semoga saja hasilnya tidak bantat, ia terkekeh sendiri. Saat roti selesai dipanggang, Arina menatanya di piring, menambahkan sedikit saus dan buah potong. Ia menyukai hal-hal kecil semacam itu, perhatian sederhana yang membuat pagi terasa lebih indah. Setelah semuanya rapi, ia berjalan menuju kamar sambil membawa nampan kecil. "Bangun, Vin," panggilnya lembut. "Sarapan sudah siap." Davin bergumam tidak jelas, memalingkan wajah dari cahaya. Arina duduk di tepi ranjang dan menyentuh bahunya pelan. Suaminya akhirnya membuka mata perlahan, menatap wajah Arina dengan senyum mengantuk. "Pagi, wangi kopi," katanya sambil menghirup aroma yang menguar dari dapur. "Sudah kubuatkan, mumpung masih panas." Davin bangun perlahan dan mengambil secangkir kopi yang Arina berikan. Momen sederhana seperti itu membuat Arina merasa bahwa hidupnya berjalan sesuai harapan. Ia mencintai rutinitas ini, kehangatan kecil yang ia bangun bersama pria yang sudah menjadi bagian dari separuh hidupnya. Setelah sarapan, Davin bersiap-siap berangkat ke kantor. Ia bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan properti. Pekerjaannya menyita banyak waktu, tetapi ia selalu berusaha memberikan waktu untuk Arina di akhir pekan. Setidaknya itu yang terjadi selama 2 tahun awal pernikahan mereka. "Pulang jangan terlalu malam. Kita makan malam bareng, ya?" ujar Arina sambil merapikan kerah kemeja Davin. Davin tersenyum kecil, namun ada sekilas kegelisahan yang Arina tidak sadari. "Aku usahakan." Arina mengantarnya sampai pintu, dan mereka bertukar salam perpisahan singkat sebelum Davin menuju mobilnya. Ketika mobil itu melaju keluar dari halaman, Arina berdiri sejenak, merasakan angin pagi yang membawa ketenangan. Ia mengembuskan napas panjang, kemudian kembali masuk untuk membersihkan meja makan. Hari-hari Arina sebagian besar dihabiskan untuk bekerja dari rumah sebagai desainer lepas. Ia menyukai pekerjaannya karena memberinya waktu fleksibel. Setelah merapikan dapur, ia membuka laptop dan mulai mengerjakan proyek desain interior yang sedang ditanganinya. Pekerjaan itu menuntut kesabaran dan detail, tetapi Arina menikmatinya. Sekitar pukul 10 pagi, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya langsung cerah. "Nenek Ratna menelpon," ujarnya lirih. Nenek Ratna adalah satu-satunya keluarga dekat yang Arina miliki. Ibunya meninggal saat ia kecil, sementara ayahnya menikah lagi dan hidup di luar negeri, jarang menghubunginya.
Nenek Ratnalah yang membesarkan Arina, memberinya kasih sayang, pendidikan, dan tempat untuk kembali kapanpun ia membutuhkan. Meski kaya raya dan terpandang, neneknya selalu mengajarkan kesederhanaan. Ia mendidik Arina untuk menjadi perempuan yang tahu nilai dirinya. "Arina, sudah sarapan?" Suara neneknya terdengar tegas namun hangat. "Sudah, Nek. Seperti biasa, roti dan kopi." "Bagus. Kamu sedang apa sekarang?" "Kerja, Nek. Ada proyek baru yang harus selesai minggu depan." Nenek Ratna mendengus kecil. "Jangan terlalu capek. Kamu itu sering lupa istirahat." Arina tertawa ringan. "Iya, Nek. Aku tahu." Setelah menanyakan banyak hal, termasuk kondisi rumah, pekerjaan, dan Davin, neneknya menutup telepon dengan sebuah pesan yang selalu ia ulang setiap mengakhiri percakapan. "Jaga dirimu baik-baik, Arina. Kamu berharga." Kata-kata itu selalu membuat hati Arina hangat. Ia tumbuh dengan kata-kata tersebut, dan meskipun pernikahannya berjalan baik, nasihat itu tetap menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri. Siang hari berlalu dengan cepat. Arina menyiapkan makan siang sederhana, menyelesaikan beberapa desain, kemudian mengambil waktu istirahat sambil membaca buku di ruang tamu. Ketika hujan tipis mulai turun, ia duduk di dekat jendela sambil menikmati suasana. Rumah itu terasa tenang. Sesekali ia memandangi foto-foto di dinding, mengingat masa-masa bahagia bersama Davin, perjalanan pertama mereka, anniversary pertama, dan momen ketika mereka membeli rumah itu dengan tabungan bersama. "Aku bersyukur," kata Arina pelan. "Sangat bersyukur." Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu adalah bagian dari keheningan sebelum badai. Ia tidak melihat retakan kecil dalam hubungan mereka, tidak menyadari bahwa rutinitas hangat itu perlahan berubah menjadi jarak yang tak terucap. Baginya, cinta adalah sesuatu yang harus dirawat dengan kesabaran dan ketulusan. Dan ia percaya bahwa Davin merasakan hal yang sama. Sore menjelang malam, Arina kembali menyiapkan makan malam. Ia memasak sup ayam favorit Davin, berharap suaminya pulang tepat waktu. Namun jam terus berjalan, dan pesan dari Davin tidak kunjung datang. Arina duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberang. Rasa sepi mulai merayap halus, namun ia menepisnya. Davin mungkin sedang lembur, pikirnya. Mungkin sedang rapat. Mungkin hanya lupa memberi kabar. Ia tidak menyadari bahwa sejak hari itu, hidupnya mulai bergeser pelan-pelan, seperti malam yang merayap masuk tanpa suara. Untuk saat ini, ia masih berada di rumah yang dibangun dengan cinta, tanpa menyadari bahwa pondasinya mulai retak. Namun malam itu, ketika ia menatap kursi kosong di meja makan, ada sesuatu yang menggelitik hatinya, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan sepenuhnya. Sebuah perasaan samar, seperti bayang-bayang yang berdiri di sudut ruangan, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Davin pulang hampir pukul 11 malam. Langkahnya terdengar tergesa, seolah ia tidak ingin meninggalkan jejak suara. Arina yang masih menunggu di ruang tamu langsung berdiri begitu mendengar pintu dibuka. "Kamu baru pulang," ucapnya lembut, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Davin tampak terkejut melihatnya masih terjaga. "Kamu belum tidur?" Ia berusaha tersenyum, namun senyum itu terlihat tergesa dan kurang tulus. "Aku tunggu makan malam," jawab Arina sambil menatap mata suaminya, mencari kejujuran di sana. Davin menghela napas, melepas sepatu tanpa melihat ke arahnya. "Maaf, Rin. Rapat kantor mendadak." Itu bukan kalimat asing. Davin sering mengatakannya belakangan ini. Namun malam itu, saat ia berjalan melewati Arina, perempuan itu mencium aroma berbeda. Sebuah parfum manis yang tidak pernah ia gunakan, bukan aroma kolon Davin, dan terlalu feminin untuk sebuah kantor yang katanya dipenuhi lelaki. Arina tidak langsung menanyakannya. Ia terlalu takut untuk melakukannya. Terlalu takut dengan kemungkinan jawaban yang mungkin menyakitkan. "Aku sudah makan di luar." "Ya, kamu tidur duluan saja," kata Davin sambil masuk ke kamar mandi, mengakhiri percakapan. Jawaban itu membuat Arina tercekat. Makan di luar? Dengan siapa? Kenapa ia tidak bilang? Malam itu, Arina membereskan makan malam yang sudah dingin, memasukkan sup yang belum disentuh ke dalam mangkuk plastik, dan meletakkannya di kulkas. Hanya suara piring dan langkahnya sendiri yang menemani ruangan yang tiba-tiba terasa jauh lebih besar dari biasanya. Beberapa hari berikutnya, perubahan itu menjadi semakin nyata. Davin mulai bangun lebih pagi dan pulang jauh lebih larut. Kadang ia tidak menyentuh makanan Arina sama sekali. Kadang ia mengatakan sudah makan dengan rekan kerja, kadang ia hanya berkata, "Capek,"
tanpa memberikan penjelasan lebih jauh. Namun yang membuat Arina semakin gelisah bukan hanya perubahan jadwal, melainkan jarak emosional yang mulai tumbuh di antara mereka. Davin tidak lagi menyentuh tangannya saat lewat di sampingnya. Tidak lagi menggoda kecil seperti dulu. Tidak lagi bertanya tentang pekerjaannya atau sekadar memberikan pelukan singkat sebelum pergi. Ada ruang di antara mereka, ruang yang semakin melebar dan sulit dijembatani. Suatu sore, ketika Arina sedang membersihkan meja kerja Davin, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah struk restoran dengan 2 menu mahal dan 2 minuman. Struk itu bertanggal malam ketika Davin mengatakan ia makan bersama teman-teman kantor. Arina duduk di tepi ranjang, memegang struk itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba mencari penjelasan yang paling tidak menyakitkan, mencoba menyangkal apapun yang terlintas di benaknya. Mungkin makan dengan klien? Mungkin bertemu teman lama? Mungkin bukan sesuatu yang buruk, namun setiap kemungkinan positif terasa seperti kebohongan yang ia ciptakan sendiri untuk bertahan. Ia menatap ke arah jendela. Di luar, langit terlihat cerah, tetapi entah mengapa hati Arina terasa mendung. Malam harinya, saat Arina membereskan pakaian Davin yang baru dicuci, ia menemukan sesuatu lagi. Di saku celana pria itu, ada aroma parfum yang sama, parfum manis yang ia cium beberapa hari lalu. Bukan hanya itu, ada bercak lipstik warna nude di bagian dalam kerah kemeja. Kecil, hampir tak terlihat, tetapi cukup jelas bagi mata Arina yang terlatih memerhatikan detail. Untuk beberapa detik, Arina hanya diam. Ia memegang kemeja tersebut, merasakannya seolah ingin memastikan itu nyata. Ruang terasa sunyi, bahkan detik jam di dinding pun terdengar lebih keras dari biasanya. "Aku jangan berprasangka buruk," katanya pelan, meski suaranya terdengar retak. Arina tidak membicarakannya kepada Davin malam itu. Ia ingin menunggu waktu yang tepat, menunggu dirinya siap, menunggu jawaban yang mungkin tidak pernah datang tanpa dituntut. Namun diamnya justru memperparah rasa sesak di dadanya. Beberapa hari kemudian, Arina bertemu Nenek Ratna. Ia mengunjungi rumah neneknya karena diminta datang untuk makan siang. Begitu Arina masuk rumah besar itu, neneknya langsung tahu ada yang berbeda. "Kamu kelihatan pucat." "Ada apa?" tanya Nenek Ratna. Suaranya penuh intuisi seorang wanita tua yang sudah terlalu lama belajar membaca perubahan kecil. Arina tersenyum, memaksakan ketenangan. "Tidak apa-apa, Nek. Cuma capek kerja." Neneknya menatapnya lama, terlalu lama. "Kamu tidak pandai berbohong sejak kecil, Arina. Setiap kamu bohong, kamu selalu mengelus lenganmu sendiri seperti itu." Arina berhenti mengusap lengannya. Ia menunduk. "Benar-benar tidak apa-apa, Nek." Nenek Ratna menghela napas. "Davin berubah, ya?" Pertanyaan itu membuat Arina terdiam. Ia ingin berkata tidak, ingin menepis firasat neneknya, ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun bibirnya tidak mampu membentuk kata. "Kadang, dia pulang lebih lambat," jawab Arina akhirnya. "Hanya itu." Arina mengangguk. "Aku tidak ingin berpikir buruk." Nenek Ratna menyentuh punggung tangannya. "Cinta memang butuh percaya. Tetapi percaya bukan berarti buta, Arina." Arina menggigit bibirnya, menahan emosi yang ingin keluar. "Aku hanya perlu waktu, Nek. Mungkin dia hanya lelah." Neneknya memandangnya penuh iba. "Aku harap begitu. Tapi ingat, kamu berharga. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kurang." Kata-kata itu masuk ke dalam hati Arina, tetapi tidak cukup kuat untuk mengusir bayangan gelap yang mulai menyelimuti pikirannya. Meski dilanda keraguan, Arina tetap melanjutkan persiapan ulang tahun Davin. Ia ingin percaya bahwa momen itu bisa mengembalikan kedekatan mereka. Ia memesan kue sederhana, memilih hadiah jas kerja baru untuk Davin, dan mencari resep makanan yang suaminya sukai. Di malam-malam sepi ketika Davin belum pulang, Arina duduk sendirian di ruang makan, menulis catatan kecil yang ingin ia selipkan di hadiah ulang tahun Davin. Ia menulis, menghapus, menulis lagi, sampai kertas kecil itu penuh dengan kata-kata yang tidak pernah terasa cukup. Namun semakin ia berusaha mempertahankan hubungan mereka, semakin banyak tanda-tanda kecil yang muncul seperti kilatan bayangan di pinggir pandangannya. Parfum asing, pesan di ponsel Davin yang tiba-tiba kosong, panggilan yang ia jawab tetapi segera dimatikan oleh seseorang di seberang. Arina merasakan sesuatu berubah. Ia merasakan jarak. Namun ia berpegang pada harapan, seperti seseorang yang memegang lilin kecil di tengah angin kencang. Takut padam, tetapi lebih takut gelap.
Yang tidak ia tahu, bayangan itu tidak lagi berdiri di sudut. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, siap menelan cahaya kecil yang selama ini ia jaga. Namun ia berpegang pada harapan, seperti seseorang yang memegang lilin kecil di tengah angin kencang, takut padam, tetapi lebih takut gelap. Dan di tengah rasa takut itu, Arina menemukan satu hal yang membuatnya terus bertahan, ulang tahun Davin yang semakin dekat. Ia berharap, seandainya ada yang berubah dalam diri suaminya, momen itu bisa menjadi jembatan untuk mendekatkan mereka kembali. Pagi itu, Arina bangun dengan semangat yang dipaksa. Meski dadanya sesekali diliputi kecemasan, ia berusaha menyingkirkan pikiran buruk. Hari ini aku harus produktif, gumamnya sambil mengikat rambut. Ia membuka kalender dan menatap lingkaran merah pada tanggal ulang tahun Davin. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Arina memulai harinya dengan membuat daftar persiapan. Ia menuliskan hal-hal kecil yang ingin ia lakukan, membeli pita dekorasi, memesan bunga meja, mengambil kue pesanan, dan menyiapkan hadiah. Ia juga ingin membuat makanan favorit Davin, ayam mentai buatan rumah yang dulu begitu disukai suaminya. Arina masih percaya bahwa cinta dapat tumbuh kembali dari perhatian-perhatian kecil. Setelah sarapan, ia pergi ke toko bahan kue dan kemudian ke toko kerajinan. Ia memilih pita berwarna biru dongker, warna favorit Davin. Ia mengambil lilin kecil berbentuk angka dan beberapa dekorasi sederhana untuk meja. Arina tidak berencana membuat pesta besar. Ia ingin kejutan kecil yang hangat, sesuatu yang mungkin bisa membuat suaminya tersenyum lagi seperti dulu. Saat membayar, ponselnya berdering. Nama Davin muncul di layar. "Rin, hari ini aku mungkin pulang sangat malam," suara Davin terdengar terburu-buru. Arina terdiam sesaat. "Oh, kamu lembur lagi?" "Ya, banyak proyek. Kamu makan duluan saja." Sejenak Arina ingin bertanya, ingin memintanya pulang sedikit lebih awal karena ia sedang menyiapkan sesuatu. Tetapi lidahnya terasa keluh. Ada rasa takut bahwa ia akan terdengar menuntut, atau lebih buruk lagi, menyebalkan. "Baik, hati-hati, ya." Telepon terputus tanpa balasan. Arina meremas truk belanjaan kecil itu, mencoba mengusir rasa tidak diinginkan yang kembali merayap. Ia menghela napas panjang lalu kembali melanjutkan kegiatannya. Ia berpikir, mungkin Davin benar-benar sibuk. Mungkin ia terlalu sensitif. Mungkin Davin tidak bermaksud menjauh darinya. Pikiran-pikiran itu berulang, seakan Arina sedang berusaha meyakinkan dirinya lebih dari meyakinkan realita. Sore itu, Arina pergi ke toko kue untuk memesan kue ulang tahun. Ia memilih kue dengan desain sederhana, dihiasi coklat dan sedikit dekorasi emas. Ia tahu Davin tidak suka yang terlalu ramai. Ia bahkan menambahkan pesan singkat pada bagian dalam kotak kue, "Untuk suami terbaik yang pernah kumiliki." Saat menulisnya, tangannya sedikit bergetar. Kata-kata itu terasa berat. Ia masih mencintai Davin, tetapi ada ketakutan bahwa suaminya mungkin tidak lagi pantas menerima pujian itu. Namun Arina tetap menulisnya, karena ia ingin percaya bahwa kesetiaan masih berarti dalam hubungan mereka. Ketika kembali ke rumah, Arina langsung menyimpan dekorasi di ruang kerja kecilnya. Ia mulai merangkai pita dan mencoba menata beberapa elemen dekorasi di atas meja makan. Sesekali ia berhenti untuk mengatur napas, mencoba memaksa hatinya tetap berada dalam harapan. "Aku hanya perlu membuat suasana hangat," bisiknya. "Setelah itu, semuanya akan membaik." Tetapi malam semakin larut, dan Davin masih belum pulang. Pukul 11:15, barulah pintu depan terbuka. Arina yang duduk di sofa langsung menutup laptopnya. "Kamu lembur lagi?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Ya," jawab Davin singkat sambil melepas jaket. "Banyak laporan." Arina memperhatikan wajahnya. Ada lingkar gelap di bawah mata Davin, tetapi bukan hanya karena kelelahan. Ada semacam jarak. Seperti ia berdiri jauh meski sedang berada dalam ruangan yang sama. Davin tidak melihat meja makan, tidak melihat dekorasi kecil yang sudah Arina uji coba. Ia langsung masuk ke kamar tanpa bertanya apakah Arina sudah makan atau bagaimana harinya. Ketika mendengar pintu kamar mandi tertutup, Arina terduduk kembali. Ada rasa sesak yang semakin nyata. Ia memeluk dirinya sendiri, seperti seseorang yang berusaha tetap hangat meski ruangan terasa semakin dingin. Hari-hari berikutnya, Arina semakin tenggelam dalam persiapan. Ia mengalihkan semua kecemasannya menjadi aktivitas. Ia membersihkan rumah, mencuci spray, merapikan ruang tamu, dan bahkan mulai belajar membuat dessert kecil sebagai tambahan untuk hari spesial itu. Ia ingin semuanya sempurna.
Namun seiring dengan persiapan yang semakin matang, perilaku Davin semakin menunjukkan sesuatu yang salah. Ia sering pulang dengan aroma parfum asing yang sama. Ponselnya kini selalu terkunci, dan ia tidak lagi meninggalkannya di meja. Bahkan ketika mandi pun ia membawa ponsel itu ke dalam kamar mandi, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Malam ketika Arina mencoba mengajak bicara tentang ulang tahun, Davin hanya menjawab singkat, ya, tanpa benar-benar mendengarkan. Ia tampak sibuk mengetik sesuatu di ponselnya, senyum kecil sesekali muncul di sudut bibirnya, senyum yang tidak ditujukan kepada Arina. Saat melihat itu, dada Arina terasa nyeri. Ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran positif, tetapi bayangan gelap dari kecurigaannya semakin menutupi cahaya harapannya. 2 hari sebelum ulang tahun, ketika Arina sedang menata meja makan untuk mengecek proporsi dekorasi, Davin tiba-tiba berbicara dari pintu ruang tamu. "Rin," panggilnya. Arina menoleh cepat. "Ya, aku mungkin tidak bisa di rumah malam ulang tahunku." Jantung Arina seperti dijatuhkan. "Kenapa?" tanyanya. Suaranya terdengar pelan. "Teman-teman kantor mau ajak ngerayain. Katanya sudah direncanain sejak lama. Aku nggak enak kalau nolak." Arina terdiam. Sekalipun ia berusaha menjaga ekspresi, rasa perih itu sulit disembunyikan. "Oh, begitu." Davin mengangguk sambil mengambil tas kerjanya. "Nanti pulangnya juga nggak terlalu malam. Kamu istirahat saja di rumah." Tanpa menunggu jawaban, ia beranjak keluar rumah dengan langkah cepat. Arina masih berdiri di depan meja makan, memandangi dekorasi yang ia pasang dengan penuh harapan. Pita yang ia pilih, lilin angka, catatan kecil, semua itu menjadi saksi dari upayanya mempertahankan sesuatu yang perlahan menjauh dari genggamannya. Ketika pintu tertutup dan Davin benar-benar pergi, Arina duduk perlahan di kursi. Ia menatap meja itu lama, sangat lama, seakan mencoba membaca nasib dari serpihan harapan yang tersisa di hadapannya. Ia tidak tahu apakah ia harus marah, sedih, atau sekadar menyerah. Yang jelas, rasa tidak diinginkan itu kini bukan lagi bayangan. Rasa itu nyata, menyerupai tangan dingin yang menggenggam erat dadanya. Dan Arina hanya bisa memandang dekorasi ulang tahun yang kini terasa seperti sesuatu yang tidak lagi punya tempat, sambil berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, Davin akan berubah pikiran sebelum hari itu tiba. Malam itu seharusnya menjadi malam yang hangat, malam ulang tahun suaminya, malam perayaan kecil yang ia bayangkan penuh senyum dan kehangatan keluarga sederhana yang selama ini ia perjuangkan. Namun alam seperti ikut membaca gejolak di dalam dadanya. Awan tebal menggantung rendah sedari sore, dan ketika jarum jam mendekati waktu Davin biasanya pulang, langit pecah dalam hujan deras yang turun tanpa ampun. Arina menatap jam dinding ruang tamu yang berdetak lambat, seolah waktu sengaja menunda kepastian yang ia butuhkan. Kue ulang tahun yang ia letakkan di meja, lengkap dengan lilin biru sederhana kesukaan Davin, kini terlihat kontras dengan suara hujan yang menghantam genting rumah. Hadiah kecil yang ia bungkus dengan pita perak, sebuah jam tangan yang ia pesan jauh-jauh hari, terletak manis di samping kue, menunggu momen yang sepenuhnya tidak ia sadari tidak akan pernah terjadi sebagaimana ia rencanakan. Ia mencoba menghubungi Davin. 1 kali, 2 kali, tak terhubung. Lalu sekali lagi, kali ini tersambung, tetapi tak ada jawaban. Hanya suara mesin penjawab otomatis yang terasa seperti cemoohan di telinganya. Selama beberapa menit, ia hanya berdiri di dekat meja makan, mengusap kedua lengannya sendiri untuk menenangkan perasaan yang mulai bergejolak. Ia mencoba menyusun alasan rasional. Mungkin Davin benar-benar sedang sibuk, mungkin ia sedang bersama teman-teman kantornya, mungkin hujan membuatnya terjebak di jalan. Namun sejak kapan Davin tidak memberi kabar selama ini? Keraguan itu tak mau pergi. Ia tumbuh, menekan, seperti benih kecemasan yang menemukan tempat subur untuk berkembang. Tanpa sadar, ia kembali mengingat kata-kata Nenek Ratna beberapa hari lalu. "Cinta yang sehat tidak membuatmu menunggu sendirian terlalu lama, Rin." Arina menepisnya saat itu. Tapi malam ini, di tengah hujan yang semakin deras, kata-kata itu kembali menghantuinya. Akhirnya, dengan napas berat dan langkah ragu, Arina memutuskan sesuatu yang tidak ia rencanakan, menyusul Davin ke tempat yang disebutnya sebagai acara kantor. Lokasinya tidak jauh dari rumah. Hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Namun karena hujan deras, ia terpaksa membawa payung besar dan mantel tipis yang sebenarnya tidak cukup hangat untuk cuaca sedingin itu. Ia melangkah keluar rumah, memastikan kue dan hadiah tetap di meja, seakan ia akan kembali membawa kabar baik. Seakan ia masih percaya. Ternyata perjalanan itu jauh lebih berat dari yang ia bayangkan.
Hujan turun seperti tertumpah dari langit, membuat jalanan licin, membuat payung terasa seperti perisai rapuh yang tak mampu melindunginya. Setiap tetes air yang menghantam wajahnya terasa seperti pukulan kecil yang mengingatkannya pada ketakutan yang ia simpan sendiri. Ketika tiba di perumahan tempat Davin tumbuh besar, rumah peninggalan orang tuanya yang kini mereka tempati setelah menikah, seluruh tubuh Arina sudah basah kuyup. Itu bukan rumah yang penuh kemewahan, tapi rumah itu memiliki kenangan yang penting bagi mereka. Atau setidaknya, dulu ia pikir begitu. Lampu-lampu terang menyinari jendela depan, sangat kontras dengan suasana gelap di luar. Dari kejauhan saja, Arina sudah bisa mendengar samar suara musik. Bukan suara perayaan kantor. Suara itu terlalu bebas, terlalu hangat, terlalu intim. Ia mempercepat langkah meski jantungnya memukul keras di dalam dada. Ketika tiba tepat di depan jendela besar ruang tamu, napasnya terhenti. Melalui kaca yang sedikit berembun, Arina menyaksikan pemandangan yang menghancurkan seluruh harapannya. Ruangan itu dipenuhi dekorasi ulang tahun, balon, pita warna emas, meja penuh makanan. Seolah Davin merayakan malam istimewa itu dengan penuh sukacita. Hanya saja, bukan dengannya. Davin berdiri di tengah ruangan, memegang segelas anggur, tertawa lebar. Di sampingnya, seorang perempuan cantik dengan gaun merah menempel terlalu dekat. Perempuan itu menepuk pundak Davin, menggoda, dan Davin, suami yang Arina kenal selama bertahun-tahun, membalasnya dengan tatapan yang membuat perut Arina melilit. Tatapan yang tidak pernah lagi ia lihat sejak beberapa bulan terakhir. Arina mematung. Payung yang ia pegang tergelincir dari tangan, jatuh ke tanah tanpa suara karena tertelan derasnya hujan. Hembusan dingin menembus mantel tipisnya, tapi rasa dingin itu tak seberapa dibanding kosong besar yang tiba-tiba membuka di dalam dadanya. Ia ingin berpura-pura bahwa ia salah lihat, bahwa itu hanya ilusi, bahwa hujan membuat penglihatannya kabur. Namun tawa Davin terlalu nyata. Senyum perempuan itu terlalu jelas. Kedekatan mereka terlalu menyakitkan untuk sekadar hayalan. Arina menempelkan telapak tangannya ke kaca. Bukan untuk mengetuk, bukan untuk membuat mereka sadar bahwa ia di sana, melainkan sebagai usaha menahan dirinya agar tidak jatuh. Lututnya terasa lemas. Napasnya sesak, dunia di sekitarnya seperti runtuh dalam diam. Hujan turun semakin deras, seolah langit ikut menangis bersamanya. Rambutnya menempel di wajah, tubuhnya menggigil, tetapi ia tidak bergerak. Tidak bisa. Hatinya seperti diremuk dari dalam, perlahan, tapi pasti. Dan di tengah semua itu, ia baru benar-benar menyadari sesuatu. Malam ini bukan hanya tentang ulang tahun Davin. Malam ini adalah malam ketika kebenaran akhirnya menampakkan diri, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Malam ketika hidup yang ia bangun dengan cinta akhirnya retak di depan matanya sendiri. Dan Arina masih berdiri di sana, sendirian, basah kuyup, dan patah, tanpa tahu bahwa ini baru awal dari badai yang lebih besar. Dan tepat ketika Arina merasa tubuhnya hampir tak sanggup lagi menopang dirinya, malam itu berubah arah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia masih berdiri mematung di depan jendela. Tubuh basah kuyup, rambut menempel di wajah, napas memburu antara kedinginan dan patah hati yang menusuk. Pandangannya mulai buram, bukan hanya karena air hujan yang terus mengalir, tetapi karena kesadarannya perlahan menipis. Jari-jarinya mati rasa, kakinya gemetar, dan kepalanya terasa ringan, nyaris melayang. Dalam momen itu, sebuah sorot cahaya mobil menerobos kegelapan hujan dari arah tikungan jalan. Lampu yang tajam itu memantul di genangan air, menciptakan kilauan yang memaksa Arina menyipitkan mata. Ia tidak terlalu memedulikannya. Dunianya sudah runtuh. Apapun yang datang setelah ini terasa tidak lagi penting. Namun suara deru mesin yang melambat, lalu berhenti tepat di depannya, cukup kuat untuk menarik sedikit perhatiannya. Mobil hitam panjang, mahal, dan sangat ia kenali, kini terparkir beberapa meter dari tempatnya berdiri. Pintu belakang terbuka dengan halus, dan dari balik teduhan payung hitam besar yang dibentangkan oleh sopir, muncullah seseorang yang tak mungkin salah ia kenali. Nenek Ratna. Neneknya, wanita tangguh, elegan, dan disegani banyak orang, berdiri di sana dengan mantel tebal berwarna gelap, rambut putihnya yang disanggul rapi, serta aura wibawa yang bahkan hujan deras pun tak sanggup meredamnya. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Tatapan Nenek Ratna langsung tertuju pada cucunya, dan dalam sekejap, mata itu menegang. Ada keterkejutan yang sangat jelas, diikuti perubahan ekspresi yang begitu cepat. Kaget, cemas, marah, lalu amarah yang jauh lebih dalam dari sekadar kesal. Arina. Ya Tuhan, Rin. Suara neneknya tercekat, patah.
Ia segera berjalan mendekat, tidak peduli mantel mahalnya terpercik air. Ketika tangan keriput namun kuat itu menyentuh bahu Arina, tubuh Arina terhuyung kecil. Nenek Ratna langsung menahan pinggangnya, memeluknya erat seolah takut cucunya jatuh kapan saja. "Tubuhmu dingin sekali," gumam sang nenek, kini benar-benar panik. "Berapa lama kamu berdiri di sini? Siapa yang..." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, musik dari dalam rumah terdengar jelas. Suara tawa Davin, suara gelas beradu, suara pesta yang dirayakan di tengah penghancuran hati cucunya. Nenek Ratna menoleh ke arah jendela, mengikuti arah pandang Arina yang kosong dan putus asa. Dan di detik itulah, semuanya jelas baginya. Ia melihat Davin. Ia melihat perempuan yang berdiri terlalu dekat dengan suaminya Arina. Ia melihat dekorasi pesta yang dibuat dengan meriah, tanpa Arina. Ia melihat pengkhianatan. Dan detik itu pula, api kemarahan menyala di dalam dirinya. Ia menarik napas panjang, aura kekuasaan dan keberaniannya berubah tajam, tegas, berbahaya. "Masukkan Arina ke mobil," perintahnya pada sopir dengan nada dingin yang hanya keluar ketika ia marah besar. Namun Arina memegang lengan neneknya, meski tangannya lemah. "Jangan, aku hanya ingin tahu," suara Arina bergetar, hampir tak terdengar. "Aku hanya ingin memastikan." Nenek Ratna menatap cucunya dengan mata yang memerah, namun bukan karena hujan. Ia mengusap pipi Arina dengan penuh kasih. "Kamu tidak perlu memastikan apapun dengan cara seperti ini," bisiknya, penuh ketegasan namun lembut. Tepat saat itu, dari dalam rumah terdengar suara tawa yang lebih nyaring, di mana Davin menengadahkan gelasnya sambil merangkul wanita lain. Arina menunduk, tetapi Nenek Ratna mendongakkan wajahnya kembali, kedua telapaknya menahan pipi cucunya. "Kamu tidak pantas melihat ini. Tidak pantas merasakan sakit seperti ini." Arina menggigit bibir, menahan suara tangis yang ingin pecah. Dadanya sesak, tubuhnya semakin lemas. Nenek Ratna menarik napas dalam, seakan ia memikul kemarahan seluruh keturunan keluarga mereka. Lalu ia berdiri tegak, menatap rumah itu dengan pandangan seorang ratu yang siap menabuh perang. Sopir kembali menunggu di samping mobil, bingung menunggu instruksi. Tetapi Nenek Ratna sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, dengan suara rendah, dalam, dan penuh kuasa, suara yang hanya keluar ketika ia sudah melewati batas kesabaran, ia mengucapkan satu kata yang menyayat langit malam. "Hancurkan." Kata itu tidak diucapkan lantang. Tidak perlu. Bahkan dengan nada pelan pun, kata itu membawa kekuatan yang mampu mengguncang siapapun yang mendengarnya. Termasuk Arina. Sopir menelan ludah. Ia tahu betul apa arti perintah itu. Ia telah bekerja untuk keluarga ini terlalu lama untuk tidak memahaminya. Arina menatap neneknya dengan mata melebar, antara bingung dan terpukul. "Nenek, apa yang..." Nenek Ratna menatapnya kembali, bukan dengan amarah yang buta, melainkan dengan perlindungan yang hampir liar. "Tidak ada yang boleh memperlakukan cucu saya seperti ini," katanya tegas. "Tidak malam ini. Tidak pernah." Dalam momen itu, seluruh hujan, seluruh rasa dingin, seluruh luka yang Arina rasakan berubah menjadi satu, rangkaian awal dari perubahan besar yang akan mengubah hidup mereka semua. Karena perintah itu bukan sekadar melampiaskan marah, tetapi sebuah deklarasi bahwa Arina tidak lagi sendirian. Dan di balik kata, "hancurkan," itu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hening sesaat menyelimuti halaman rumah itu, seolah dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Hujan turun tanpa henti, menimpa tanah dengan suara deras yang seperti genderang perang. Namun suara hujan itu segera kalah oleh langkah-langkah cepat dari beberapa sosok berbaju hitam yang keluar dari mobil di belakang mobil Nenek Ratna, pengawal dan asisten kepercayaannya. Mereka muncul satu persatu, bergerak cepat seperti bayangan yang telah dilatih untuk mematuhi perintah tanpa ragu. Ada 5 orang, semuanya berwajah serius, basah oleh hujan namun tak satu pun terlihat gentar. Nenek Ratna tidak perlu mengulangi perintahnya. Ketika ia berkata, "hancurkan," seluruh dunia yang mengenalnya tahu bahwa kata itu bukan kiasan, itu adalah keputusan. Arina terbelalak, tubuhnya masih menggigil, tak mampu bergerak. Ia memegang lengan neneknya seakan itu adalah satu-satunya pegangan di tengah badai. "Nenek, jangan!" Suaranya lirih, hampir tersapu angin. Arina tidak tahu apakah ia mengatakan itu karena masih mencintai Davin, atau karena ia takut melihat apa yang akan terjadi. Namun Nenek Ratna hanya menepuk tangan Arina lembut. "Tenang, Rin. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku yang menyelesaikan ini."
Dan saat itulah, kekacauan dimulai. Para pengawal nenek melangkah menuju pintu rumah, berjalan dengan tenang namun memancarkan aura mengancam. Salah satu dari mereka, yang paling tinggi, mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Tanpa menunggu instruksi lanjutan, ia mundur setengah langkah lalu menendang pintu itu dengan sekali hentakan kuat. Berat. Pintu itu terbuka dengan keras, menabrak dinding di baliknya hingga meninggalkan bekas. Musik dari dalam rumah langsung memekakan telinga, begitu pula jeritan terkejut dari tamu-tamunya. Di dalam, pesta yang sebelumnya meriah mendadak membeku. Balon-balon berhenti berayun. Musik berhenti mengalun. Percakapan terhenti. 15 pasang mata terbelalak menatap pintu yang kini tergantung miring. Davin, yang tadi sedang tertawa sambil merangkul selingkuhannya, perempuan bergaun merah, langsung mematung. Gelas anggur jatuh dari tangannya, pecah di lantai. Selingkuhannya menjerit kecil, mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Davin. Apa yang terjadi? Davin tergagap, wajahnya pucat seperti kain. Namun ia tak sempat memahami apapun ketika pengawal kedua melangkah masuk dan tanpa ragu mengangkat kue ulang tahun besar di atas meja. Kue yang sama dengan yang Arina lihat dari jendela. Kue yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan. Bro, kue itu dihantamkan ke lantai dengan kekuatan penuh. Lapisannya terhempas, krim menyebar ke segala arah, dekorasinya hancur berantakan. Para tamu menjerit, sebagian menyingkir dari percikan kue yang beterbangan. Apa-apaan ini? Davin berseru, matanya membesar. Tapi kekacauan tak berhenti di situ. Pengawal lainnya menendang meja saji hingga terbalik. Makanan berhamburan. Gelas-gelas kristal jatuh dan pecah. Vas bunga mahal terhempas ke lantai, pecah menjadi serpihan kecil. Balon-balon meletus satu persatu karena tersenggol benda tajam, menambah suara kejutan yang memekakan. Suara panik memenuhi ruangan. Lari! Kenapa mereka masuk? Tolong! Para tamu yang tadinya menikmati pesta kini berlarian seperti tikus di kapal tenggelam. Ada yang terpeleset krim kue, ada yang hampir tersandung meja, ada pula yang menjerit melihat salah satu pengawal menghancurkan speaker musik hingga percikan listrik keluar. Davin berdiri terpaku di tengah kekacauan itu, wajahnya kehilangan warna. "Siapa kalian?" serunya, namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Dan kemudian, langkah kaki yang jauh lebih berwibawa terdengar memasuki rumah. Langkah yang tidak perlu berlari, tidak perlu tergesa. Langkah seorang ratu. Nenek Ratna melangkah masuk, payungnya dipayungkan oleh sopir yang tetap memayungi meski ikut basah. Mantelnya basah di bagian bawah, namun aura yang ia bawa jauh lebih dingin dari hujan di luar. Seluruh ruangan seketika diam. Bahkan para pengawal berhenti bergerak, memberi jalan. Davin menelan ludah, wajahnya memucat ketika ia akhirnya menyadari siapa yang baru saja masuk. Nenek Ratna? Nenek Ratna tidak langsung menjawab. Ia berjalan maju dengan tatapan yang mampu membuat orang dewasa berlutut. Setiap langkahnya memancarkan amarah yang terkendali, amarah yang tidak perlu diungkapkan dengan suara tinggi. Ia berhenti tepat di depan Davin. Dan tanpa menoleh, ia berkata, "Bawa Arina masuk." Pengawal segera keluar untuk mendampingi Arina. Tubuh Arina gemetar hebat, tetapi ia melangkah masuk dengan dukungan neneknya. Ketika Davin melihat Arina basah kuyup, wajahnya berubah panik. "Arina, kamu kenapa hujan-hujanan, Be?" "Diam." Suara nenek Ratna memotongnya tajam, dingin, tanpa ragu. Ruangan membeku lagi. "Jadi ini alasanmu tidak pulang?" tatap sang nenek. Suaranya rendah namun menusuk. "Ini alasan cucu saya berdiri di luar rumah, diterpa hujan, hampir pingsan." Davin membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Nenek Ratna mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Davin. "Kau membuat Arina menunggu di luar. Kau merayakan ulang tahunmu dengan wanita lain. Di rumah yang dia rawat. Dengan kue yang dia pesan untukmu." Davin tersentak. "Nenek, ini tidak seperti yang terlihat." "PLK." Selingkuhannya terlonjak ketika gelas anggur tersenggol pengawal dan jatuh tepat di depan kakinya, pecah berkeping-keping. Ia menjerit, memegang dada, ketakutan melihat tatapan nenek Ratna yang kini mengarah padanya. "Kamu siapa?" tanya sang nenek, datar. Wanita bergaun merah itu tidak bisa menjawab. Nenek Ratna mendengus, lalu kembali menatap Davin. "Aku sudah memperingatkanmu.
Aku sudah mengatakan berkali-kali bahwa siapapun yang menyakiti cucu saya akan berhadapan langsung dengan saya. Ia melangkah mundur sedikit, menatap kehancuran di sekelilingnya. Kue yang hancur, perabot yang pecah, tamu-tamu yang ketakutan, pesta yang berubah menjadi puing. Lalu ia berkata, dengan suara yang meski pelan namun menggema di seluruh rumah. Dan malam ini, kau baru merasakan permulaan. Davin gemetar, benar-benar gemetar. Di belakang neneknya, Arina berdiri memeluk dirinya sendiri. Hatinya masih sakit, tubuhnya masih dingin, tetapi ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Rahasia Davin sudah terbongkar. Semua kebohongan yang ia tahan selama berminggu-minggu kini tersingkap sepenuhnya. Dan kekacauan yang terjadi di rumah itu, penuh emosi, pecahan kaca, teriakan panik, dan rasa malu yang menusuk, adalah awal dari malam yang akan mengubah segalanya. Namun kehancuran fisik yang memenuhi ruangan itu hanyalah permukaan dari badai yang sebenarnya. Badai yang akan meledak bukan lewat suara benda-benda pecah, melainkan lewat kata-kata yang selama ini ditahan, disembunyikan, dan dibungkam oleh kepura-puraan. Setelah para tamu berhasil dievakuasi oleh pengawal Nenek Ratna, sebagian menangis, sebagian memaki, sebagian masih syok, ruangan itu perlahan menjadi hening. Hanya suara hujan dari luar dan tetesan air dari mantel Arina yang terus menetes ke lantai. Bau krim kue bercampur dengan aroma gelas pecah dan karpet basah, menciptakan atmosfer yang pengap dan menegangkan. Di tengah ruangan yang hancur berantakan, hanya 4 orang yang tersisa. Arina, Davin, perempuan bergaun merah yang kini berdiri ketakutan, dan Nenek Ratna yang tegak seperti gunung di tengah badai. Davin menelan ludah. Tenggorokannya kering. Rambutnya berantakan, kemejanya kusut, wajahnya pucat. Ia mencoba mengatur napas dan melangkah mendekati Arina. Arina, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. 1 langkah lagi, dan aku pastikan lidahmu kupotong dulu sebelum kau menjelaskan kebohongan lain. Suara Nenek Ratna memotong tajam, mengandung ancaman nyata. Davin membeku di tempat. Perempuan bergaun merah itu mulai menangis pelan, memegang lengan Davin. Aku tidak tahu. Aku pikir kamu sudah. Diam. Kali ini Arina yang bicara. Suara itu pelan namun sangat jelas. Tegas. Bergetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang selama ini ia pendam terlalu lama. Semua orang menoleh padanya. Arina menatap perempuan itu lama, sangat lama, hingga gadis itu merasa telanjang dilihat mata yang penuh luka. Kamu tidak tahu? Kamu pikir pria beristri yang memintamu merahasiakan hubungan kalian itu apa? Malaikat. Arina menghela napas pendek. Tolong. Bahkan aku tahu itu bohong sejak pertama kali melihatmu menempel padanya. Perempuan itu terdiam, wajahnya semakin pucat. Davin meraih bahu Arina, tapi Arina segera menepis dengan kasar. Jangan sentuh aku, katanya. Suaranya pecah, namun mata Arina penuh kekuatan baru. Arina, tolong, aku hilaf. Ini hanya salah paham, suara Davin melemah. Salah paham. Kata itu seperti lemparan batu ke hati Arina. Setahun, gumam Arina lirih. Setahun kamu berubah. Davin terkejut. Apa? Setahun aku diam. Setahun aku bertanya pada diriku sendiri. Apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang baik? Arina tersenyum pahit. Ternyata aku salah. Aku bukan kurang, kamu saja yang tidak pernah cukup. Davin tercekat, tak bisa membalas. Nenek Ratna menyilangkan tangan. Matanya berkilat seperti kilat yang menyambar. Davin. Suaranya berat. Sekarang giliran saya bicara. Davin menunduk sedikit, seperti anak kecil ketahuan mencuri. Aku sudah lama mencium gelagatmu, kata sang nenek. Lebih lama dari yang Arina sadari. Arina mengerutkan kening. Nenek, maksudnya? Nenek Ratna menghela napas panjang. Bukan karena lelah fisik, tetapi karena menahan amarah yang mendidih selama berbulan-bulan. Davin bukan hanya berselingkuh, Rin. Tatapannya menusuk Davin. Dia memanfaatkanmu. Ruangan membeku. Arina mengerjap, tidak mengerti. Memanfaatkan? Apa maksud nenek? Davin buru-buru angkat suara, panik. Nenek, tolong jangan. Diam. Suara Nenek Ratna seperti palu godam. Sang nenek melangkah mendekat, berdiri di antara Arina dan Davin. Beberapa bulan lalu, aku menemukan sesuatu. Davin meminta bantuan temannya,
yang ternyata konsultan hukum murahan, untuk mencari tahu apakah setelah menikah denganmu ia bisa mendapatkan bagian dari aset keluarga. Arina membeku sepenuhnya. Davin menutup wajah dengan kedua tangan. Itu bukan, aku tidak, aku hanya bertanya, bukan berniat. Berniat atau tidak, fakta bahwa kamu bertanya saja sudah menjijikan, sahut Nenek Ratna ketus. Selingkuhannya menatap Davin dengan mata terbelalak. Kamu menikah karena uang? Davin menoleh, wajahnya hancur. Tania, aku, bukan begitu. Oh jadi namamu Tania, gumam Nenek Ratna sinis. Bagus. Sekarang kamu tahu dengan siapa kamu berurusan. Seorang pria yang tidak setia dan serakah. Tania mundur beberapa langkah, jijik, mengusap air matanya. Arina tetap terdiam. Ditampar, dihancurkan, dijatuhkan, semua terjadi dalam satu malam. Tapi entah kenapa, bagian yang paling menyakitkan bukanlah perselingkuhan itu. Bukan Tania. Bukan pesta yang ia saksikan dengan tubuh menggigil di bawah hujan. Tapi kenyataan bahwa pernikahannya, cintanya, kesetiaannya, semuanya digunakan sebagai alat untuk meraih warisan. Air mata jatuh. Tapi tidak sebanyak sebelumnya. Tidak selemah dulu. Arina mengangkat wajahnya, menatap Davin dengan luka yang terlalu dalam untuk dibendung. Jadi, selama ini aku hanya jalan pintasmu, suaranya pelan namun jelas. Davin menggeleng cepat. Tidak, Arina, aku mencintai kamu. Aku terbawa tekanan, aku stres, aku. Cukup. Arina mengangkat tangannya. Davin terdiam. Aku lelah mendengar alasanmu. Kamu selalu punya pembenaran untuk semua kesalahanmu. Kamu selingkuh karena kesepian. Kamu pulang larut karena pekerjaan. Kamu menjauh karena tekanan. Kamu tanya soal warisan karena penasaran. Semua selalu ada alasan. Ia menatap neneknya sejenak, seolah mencari kekuatan. Dan ketika bicara lagi, suaranya tidak gemetar lagi. Tapi sekarang aku tahu, masalahnya bukan aku. Masalahnya adalah kamu tidak pernah mencintaiku setulus aku mencintaimu. Davin merasakan dadanya mencengkeram. Rin, jangan bilang seperti itu. Aku hanya mengatakan kebenaran, balas Arina tegas. Nenek Ratna tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum bangga karena akhirnya cucunya berdiri tegak. Arina, katanya lembut, kamu tidak perlu menunduk lagi. Malam ini kamu tidak kalah. Malam ini kamu akhirnya melihat nilai dirimu sendiri. Arina menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka mata dengan sorot yang berbeda. Tidak lagi rapuh, tidak lagi kecil. Davin terisak, mendekat setengah langkah. Aku mohon, beri aku kesempatan. Arina menggeleng. Kesempatan itu sudah kamu buang. Berkali-kali. Tania buru-buru mengambil tasnya. Aku tidak mau terlibat ini. Aku pergi. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang peduli. Ketika pintu tertutup kembali, suasana ruangan itu berubah menjadi lebih hening, lebih pahit, lebih tajam. Arina berdiri tegak. Davin terduduk, lemas. Dan Nenek Ratna melepaskan napas panjang seakan baru menurunkan beban bertahun-tahun. Mulai malam ini, kata sang nenek, kamu tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan, Rin. Arina menatap reruntuhan pesta, pecahan kaca, dan kue yang berantakan. Pemandangan itu bukan hanya kekacauan, tetapi juga simbol dari kebohongan yang akhirnya rubuh. Dan untuk pertama kalinya, di tengah luka yang masih terbuka, Arina merasakan sesuatu yang baru. Kebebasan. Kata yang terlintas di akhir malam penuh kehancuran itu masih menggantung dalam benak Arina saat mobil Nenek Ratna melaju menjauh dari rumah yang pernah disebutnya rumah tangga. Bukan lagi rumah, bukan lagi tumpuan, melainkan reruntuhan dari kebohongan yang akhirnya tersingkap. Hening menyelimuti perjalanan pulang. Arina menatap keluar jendela, melihat pantulan wajahnya sendiri. Mata sembab, pipi memerah, bibir pucat. Namun ada sesuatu yang berbeda di sana. Sebuah ketegasan kecil yang mulai tumbuh, seperti bibit yang baru saja menembus tanah setelah badai. Nenek Ratna memegang tangan Arina, tak berkata apa-apa. Hanya genggaman hangat yang membuat dada Arina sedikit lebih lapang. Rumah neneknya menyambut kehadiran mereka dengan kehangatan yang menusuk hati. Lampu-lampu kuning yang temaram, aroma jahe dari dapur, dan suara jam tua yang berdetak pelan, semuanya terasa seperti pelukan. Begitu pintu tertutup, Arina langsung roboh dalam pelukan sang nenek.
Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia menangis tanpa menahan apapun. Tangis yang tidak ingin terdengar kuat, tidak ingin terlihat tegar, tidak ingin pura-pura baik-baik saja. Tangis seorang perempuan yang telah terluka sangat dalam. Nenek Ratna mengusap rambutnya lembut. "Lepaskan saja, cucuku. Biarkan semua keluar." Arina meremas pakaian neneknya sambil gemetar. "Kenapa, Nek? Kenapa dia melakukan itu? Apa aku kurang baik?" "Nak," bisik sang nenek, "dia berselingkuh bukan karena kamu kurang. Dia berselingkuh karena dia tidak tahu cara menghargai perempuan baik." Arina menangis lebih keras. Malam itu mereka hanya duduk di sofa, saling berpelukan, sampai tangis Arina berubah menjadi sesenggukan, lalu menjadi keheningan yang panjang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti waktu sengaja memperlambat diri untuk memberi ruang bagi hatinya yang terluka. Arina bangun pagi dengan mata bengkak, kadang tanpa tenaga untuk bergerak. Kadang ia hanya duduk di taman belakang rumah, memandangi embun di daun anggrek kesayangan nenek Ratna, tanpa berkata apa-apa. Namun perlahan, sesuatu berubah. Ia mulai bisa makan sedikit. Mulai mengalihkan pandangan dari bayangan wajah Davin yang terus menghantuinya. Mulai merasakan kehangatan matahari pagi tentang kulitnya. Pemulihan memang bukan garis lurus. Ada hari ketika Arina merasa kuat, dan ada hari ketika ia kembali hancur. Suatu siang, ketika Arina duduk di meja makan sambil menatap teh hangat yang belum disentuh, Nenek Ratna memulai percakapan. "Rin," katanya perlahan, "kamu tidak harus memutuskan apapun sekarang. Kamu boleh menangis hari ini, marah besok, bingung lusa. Tidak apa. Kamu tidak harus cepat pulih." Arina mengangguk pelan. "Aku hanya bingung, Nek. Semua terasa hilang." "Tidak," jawab neneknya sambil memegang tangan Arina. "Yang hilang hanya orang-orang yang tidak pantas. Dirimu tidak hilang. Cintamu pada diri sendiri yang akan kembali." Arina terdiam. Kata-kata itu mengenai tempat yang tepat di hatinya. Beberapa hari berikutnya, Arina mulai menulis di buku catatannya. Bukan hal besar, hanya perasaan sederhana, sedih, marah, kecewa, takut. Tapi menulis membantu merapikan kepingan-kepingan di hatinya yang berserakan. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, Arina membuka berkas foto pernikahannya. Ia berhenti pada satu foto. Dirinya tersenyum memandang Davin, sementara Davin menatap kamera, bukan dirinya. Arina menutup album itu cepat-cepat, nafasnya memburu. Ia baru sadar, sudah lama ia sebenarnya hidup dalam ketidakbahagiaan. Ia memaksa diri percaya, memaksa diri kuat, memaksa diri memahami Davin padahal laki itu tidak pernah berusaha memahami dirinya. "Sudah." Kata itu keluar tanpa ia sadari. Arina menatap jendela, memandangi tetes hujan yang mengalir perlahan di kaca. Hatinya terasa lebih mantap dari sebelumnya. Malamnya, ia duduk bersama Nenek Ratna di ruang keluarga. Hening cukup lama sebelum Arina akhirnya bicara. "Nek," ujarnya lirih, "aku tidak ingin kembali ke sana." Nenek Ratna menatapnya, lembut namun tegas. "Keputusan itu harus dari hatimu." Arina mengangguk. "Aku sudah memikirkannya. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi." Nafasnya berat namun pasti. "Aku ingin bercerai." Nenek Ratna menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih tapi karena bangga. "Kalau itu keputusanmu, nenek akan mendukung sepenuhnya." Arina menghapus air matanya. "Aku ingin memulai hidup baru. Tanpa Davin. Tanpa rasa takut." "Bagus," jawab sang nenek sambil menggenggam tangan Arina erat-erat. "Itu langkah pertama menuju kebahagiaanmu sendiri." Arina menarik nafas panjang, seolah untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu ia bisa bernapas tanpa beban menekan dadanya. Keputusan itu menakutkan, tetapi juga membebaskan. Ia bukan lagi wanita yang diam dan menunggu. Bukan lagi istri yang memaksa percaya. Bukan lagi sosok yang merelakan dirinya dilukai berulang-ulang. Malam itu, Arina menutup mata dan membiarkan air mata terakhir jatuh. Bukan air mata keterpurukan, melainkan air mata penutup luka. Besok, ia akan resmi meminta perceraian. Dan itu adalah langkah pertamanya menuju masa depan yang baru. Besok, ia akan resmi meminta perceraian. Itulah kalimat terakhir yang berputar dalam pikiran Arina saat matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar tamu rumah Nenek Ratna. Cahaya itu mengenai wajahnya dengan lembut, seperti sebuah sapaan hangat yang menandai permulaan baru.
Dan dari keputusan itulah babak hidup barunya benar-benar dimulai. Arina menghela napas panjang, merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Bukan sesak, bukan gelisah, bukan juga ketakutan, melainkan ruang kosong yang justru menenangkan. Ruang yang selama ini dijejali harapan-harapan palsu terhadap pernikahannya, kini menjadi tempat bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bangkit dari ranjang, menyibakkan selimut, dan melangkah ke jendela. Hujan yang turun semalaman telah menyisakan aroma tanah basah yang segar, dan udara pagi itu terasa seperti dunia sedang membuka dirinya, memberikan halaman kosong bagi Arina untuk mulai menulis ulang hidupnya. Ketukan pelan terdengar dari pintu. "Rin," suara Nenek Ratna lembut, penuh perhatian seperti biasa. Arina membuka pintu. Neneknya berdiri dengan senyum hangat dan secangkir teh herbal yang biasa ia buatkan setiap kali Arina gelisah. "Pagi, sayang," katanya sambil menyodorkan cangkir. "Pagi, Nek," jawab Arina dengan senyum yang, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, tampak lebih tulus. Mereka duduk bersama di ruang keluarga. Tidak ada kebisingan, tidak ada nada panik, hanya ketenangan yang menenangkan hati. "Kau sudah mantap?" tanya Nenek Ratna tanpa tekanan. Arina mengangguk mantap. "Sudah, Nek. Ini keputusan terbaik untukku." Nenek Ratna meletakkan tangannya di atas tangan Arina. "Kebebasan kadang menakutkan. Tapi kamu tidak sendiri. Nenek ada di sini." Arina menahan haru. "Terima kasih, Nek. Kalau bukan karena Nenek, mungkin aku masih tetap menutup mata." Sang nenek tersenyum. "Tidak, Nak. Kamu memang butuh waktu. Tapi keputusan itu datang dari kamu. Kamu yang memilih untuk bangkit." Kata-kata itu mengalir ke dalam hati Arina, memberi kekuatan baru yang perlahan mulai menyatu dengan dirinya. Beberapa hari kemudian, proses perceraian resmi dimulai. Davin datang ke kantor hukum dengan wajah kusut, berbeda jauh dari sosok percaya diri yang dulu ia kenal. Reputasinya rusak, teman-teman kantornya menjauh, dan keluarganya merasa malu. Skandal pesta ulang tahun telah menyebar luas, terlebih karena beberapa tamu diam-diam merekam kekacauan malam itu. Namun Arina tidak lagi merasakan dorongan balas dendam. Ia hanya duduk dengan tenang, tangan terlipat di pangkuan, menatap Davin tanpa kemarahan. Hanya kelegaan. Davin sempat mencoba berbicara dengannya, dengan suara bergetar. "Rin, aku." Arina mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu, Davin. Kita sama-sama tahu." Ia tersenyum tipis, bukan sinis, bukan mengejek, hanya lelah dan selesai. "Kita menjalani jalan masing-masing setelah ini." Davin menunduk. Tidak ada yang bisa ia jawab. Dan di ruangan itu, Arina merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan yang begitu nyata. Kehidupan barunya tidak datang dalam kilatan cahaya. Setiap hari adalah proses. Ada hari ketika ia bangun dengan semangat, tetapi ada juga hari ketika ia masih teringat kenangan-kenangan yang menyakitkan. Namun kini, kenangan itu tidak lagi menjeratnya. Ia mulai membantu Nenek Ratna mengurus beberapa kegiatan sosial, membagikan sembako, mengunjungi panti jompo, serta bekerja paruh waktu di toko bunga milik keluarga sahabat neneknya. Dunia yang dulu terasa sempit kini perlahan terbuka lebar. Di toko bunga itu, Arina menemukan pelipur lara. Aroma segar bunga lili, kelembutan kelopak mawar, dan ketenangan daun hijau memberi efek terapi yang menenangkan jiwa. Ia mulai belajar merangkai bunga, dan ternyata ia sangat berbakat. Rangaiannya cepat menjadi favorit pelanggan, anggun, lembut, namun kuat, sama seperti dirinya. Suatu sore, ketika sedang merapikan sekotak bunga anyelir, Nenek Ratna datang berkunjung. "Toko ini seperti rumah kedua bagimu ya?" katanya sambil mengamati Arina bekerja. Arina tersenyum. "Entahlah, Nek. Rasanya, tenang saja di sini. Lebih damai." "Kamu terlihat lebih bersinar sekarang," ujar sang nenek dengan bangga. Arina tertawa kecil, pertama kalinya terdengar lepas. "Aku mencoba, Nek. Aku sedang belajar mencintai diri sendiri lagi." "Dan kamu berhasil," jawab Nenek Ratna tulus. Nenek bangga. Kata-kata itu membuat dada Arina hangat. Ia telah melalui banyak hal, tapi hari-hari seperti ini membuat semua usahanya terasa tidak sia-sia. Malam itu, setelah menutup toko, Arina berjalan pulang bersama neneknya. Langit cerah, bulan menggantung bulat sempurna, dan bintang-bintang bertaburan seperti pecahan harapan yang kembali disatukan. Arina menatap langit, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya.
Dulu aku pikir hidupku berakhir, katanya pelan. Tapi ternyata, ini justru awal. Nenek Ratna tersenyum di sampingnya. Begitulah hidup. Terkadang, Tuhan menghancurkan sesuatu agar kita bisa membangun yang lebih baik. Arina memeluk lengan neneknya. Aku tidak tahu apa masa depanku, Nek. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Dan itu, Nak, kata sang nenek, adalah tanda bahwa kamu sudah menjadi Arina yang baru. Arina tersenyum, senyum yang penuh cahaya, dan dalam senyuman itu ada keyakinan yang kokoh, bahwa dirinya lebih kuat dari luka apapun, lebih tegar dari badai manapun, dan lebih berharga daripada cinta palsu yang pernah ia perjuangkan. Bab ini menutup perjalanan panjangnya, namun membuka gerbang bagi hari-hari baru yang penuh harapan. Arina berjalan pulang bersama neneknya, membawa masa lalu sebagai pelajaran, bukan beban, dan dengan hati yang kini bebas, ia siap menyambut masa depan yang menunggunya dengan tangan terbuka. Dan begitulah, dari luka terdalam, Arina bangkit sebagai sosok yang lebih bersinar daripada sebelumnya. Besok, ia akan resmi meminta perceraian. Itulah kalimat terakhir yang berputar dalam pikiran Arina saat matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar tamu rumah Nenek Ratna. Cahaya itu mengenai wajahnya dengan lembut, seperti sebuah sapaan hangat yang menandai permulaan baru. Dan dari keputusan itulah babak hidup barunya benar-benar dimulai. Arina menghela napas panjang, merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Bukan sesak, bukan gelisah, bukan juga ketakutan, melainkan ruang kosong yang justru menenangkan. Ruang yang selama ini dijejali harapan-harapan palsu terhadap pernikahannya, kini menjadi tempat bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bangkit dari ranjang, menyibakkan selimut, dan melangkah ke jendela. Hujan yang turun semalaman telah menyisakan aroma tanah basah yang segar, dan udara pagi itu terasa seperti dunia sedang membuka dirinya, memberikan halaman kosong bagi Arina untuk mulai menulis ulang hidupnya. Ketukan pelan terdengar dari pintu. "Rin?" Suara Nenek Ratna lembut, penuh perhatian seperti biasa. Arina membuka pintu. Neneknya berdiri dengan senyum hangat dan secangkir teh herbal yang biasa ia buatkan setiap kali Arina gelisah. "Pagi, sayang," katanya sambil menyodorkan cangkir. "Pagi, Nek," jawab Arina dengan senyum yang, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, tampak lebih tulus. Mereka duduk bersama di ruang keluarga. Tidak ada kebisingan, tidak ada nada panik, hanya ketenangan yang menenangkan hati. "Kau sudah mantap?" tanya Nenek Ratna tanpa tekanan. Arina mengangguk mantap. "Sudah, Nek. Ini keputusan terbaik untukku." Nenek Ratna meletakkan tangannya di atas tangan Arina. "Kebebasan kadang menakutkan. Tapi kamu tidak sendiri. Nenek ada di sini." Arina menahan haru. "Terima kasih, Nek. Kalau bukan karena Nenek, mungkin aku masih tetap menutup mata." Sang nenek tersenyum. "Tidak, Nak. Kamu memang butuh waktu. Tapi keputusan itu datang dari kamu. Kamu yang memilih untuk bangkit." Kata-kata itu mengalir ke dalam hati Arina, memberi kekuatan baru yang perlahan mulai menyatu dengan dirinya. Beberapa hari kemudian, proses perceraian resmi dimulai. Davin datang ke kantor hukum dengan wajah kusut, berbeda jauh dari sosok percaya diri yang dulu ia kenal. Reputasinya rusak, teman-teman kantornya menjauh, dan keluarganya merasa malu. Skandal pesta ulang tahun telah menyebar luas, terlebih karena beberapa tamu diam-diam merekam kekacauan malam itu. Namun Arina tidak lagi merasakan dorongan balas dendam. Ia hanya duduk dengan tenang, tangan terlipat di pangkuan, menatap Davin tanpa kemarahan. Hanya kelegaan. Davin sempat mencoba berbicara dengannya, dengan suara bergetar. "Rin, aku." Arina mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu, Davin. Kita sama-sama tahu." Ia tersenyum tipis, bukan sinis, bukan mengejek, hanya lelah dan selesai. "Kita menjalani jalan masing-masing setelah ini." Davin menunduk. Tidak ada yang bisa ia jawab. Dan di ruangan itu, Arina merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan yang begitu nyata. Kehidupan barunya tidak datang dalam kilatan cahaya. Setiap hari adalah proses. Ada hari ketika ia bangun dengan semangat, tetapi ada juga hari ketika ia masih teringat kenangan-kenangan yang menyakitkan. Namun kini, kenangan itu tidak lagi menjeratnya. Ia mulai membantu Nenek Ratna mengurus beberapa kegiatan sosial, membagikan sembako, mengunjungi panti jompo, serta bekerja paruh waktu di toko bunga milik keluarga sahabat neneknya. Dunia yang dulu terasa sempit kini perlahan terbuka lebar. Di toko bunga itu, Arina menemukan pelipur lara.
Aroma segar bunga lili, kelembutan kelopak mawar, dan ketenangan daun hijau memberi efek terapi yang menenangkan jiwa. Ia mulai belajar merangkai bunga, dan ternyata ia sangat berbakat. Rangkaiannya cepat menjadi favorit pelanggan. Anggun, lembut, namun kuat, sama seperti dirinya. Suatu sore, ketika sedang merapikan sekotak bunga anyelir, Nenek Ratna datang berkunjung. "Toko ini seperti rumah kedua bagimu ya?" katanya sambil mengamati Arina bekerja. Arina tersenyum. "Entahlah, Nek. Rasanya, tenang saja di sini. Lebih damai." "Kamu terlihat lebih bersinar sekarang," ujar sang nenek dengan bangga. Arina tertawa kecil, pertama kalinya terdengar lepas. "Aku mencoba, Nek. Aku sedang belajar mencintai diri sendiri lagi." "Dan kamu berhasil," jawab Nenek Ratna tulus. Nenek bangga. Kata-kata itu membuat dada Arina hangat. Ia telah melalui banyak hal, tapi hari-hari seperti ini membuat semua usahanya terasa tidak sia-sia. Malam itu, setelah menutup toko, Arina berjalan pulang bersama neneknya. Langit cerah, bulan menggantung bulat sempurna, dan bintang-bintang bertaburan seperti pecahan harapan yang kembali disatukan. Arina menatap langit, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. "Dulu aku pikir hidupku berakhir," katanya pelan. "Tapi ternyata, ini justru awal." Nenek Ratna tersenyum di sampingnya. "Begitulah hidup. Terkadang, Tuhan menghancurkan sesuatu agar kita bisa membangun yang lebih baik." Arina memeluk lengan neneknya. "Aku tidak tahu apa masa depanku, Nek. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut." "Dan itu, Nak," kata sang nenek, "adalah tanda bahwa kamu sudah menjadi Arina yang baru." Arina tersenyum, senyum yang penuh cahaya, dan dalam senyuman itu ada keyakinan yang kokoh, bahwa dirinya lebih kuat dari luka apapun, lebih tegar dari badai manapun, dan lebih berharga daripada cinta palsu yang pernah ia perjuangkan. Bab ini menutup perjalanan panjangnya, namun membuka gerbang bagi hari-hari baru yang penuh harapan. Arina berjalan pulang bersama neneknya, membawa masa lalu sebagai pelajaran, bukan beban, dan dengan hati yang kini bebas, ia siap menyambut masa depan yang menunggunya dengan tangan terbuka. Dan begitulah, dari luka terdalam, Arina bangkit sebagai sosok yang lebih bersinar daripada sebelumnya.